Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan aktivitas baik mungkin, dan tak lupa untuk selalu mengamalkan amalan ibadah apapun itu. Baik itu dari amalan membaca surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, kemudian membaca sholawat, membaca istighfar, dan yang lain-lainnya. Di video kali ini saya masih sama akan berbagi cerita tentang keajaiban dari membaca surat Yasin, sama seperti video saya sebelumnya, dan ini merupakan komentar dari video saya mengenai membaca surat Yasin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, dan 41 kali. Dan alhamdulillahnya beliau setelah melihat video saya ini memberikan cerita mengenai keajaiban dari membaca surat Yasin. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memberikan komentar pada video saya, dan juga bisa mend-DM pada IG saya, Miss Aini Berbagi. Cerita yang pertama ini berasal dari akun ya, karena di sini beliau tidak cerita secara gamblang, tidak seperti sebelumnya yang beliau menceritakan tentang keajaiban dari membaca surah Yasin secara gamblang, tapi di sini beliau hanya memberikan testimoni sedikit, tapi tidak apa-apa. Kita semuanya juga tahu beliau ini tidak mau menceritakan secara detailnya, tapi tidak apa-apa, kita sudah tahu mana inti-inti dari cerita beliau. Yang pertama itu dari akun Paradis. Beliau bercerita tentang amalan Yasin. Yang pertama, peristiwa pertama ketika beliau kehilangan HP, pelaku tidak mengaku dan mengalami stres. Ini yang pertama. Jadi walaupun ceritanya ini singkat, tapi kita juga tahu ketika beliau itu kehilangan HP, kemudian beliau memperbanyak membaca surat Yasin, dan ternyata pelaku yang mencuri HP tersebut stres ataupun dia mengalami gangguan kejiwaan. Dari situ dari akun Paradise ini tahu, oh beliaulah yang mencuri HP-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa kedua dimimpikan yang hilang diusut akhir terbongkar tuntas. Alhamdulillah setelah yang pertama itu dia mengalami stres, kemudian yang kedua bermimpi yang mencuri adalah dia. Akhirnya diusut dan alhamdulillah HP-nya bisa ditemukan. Itu cerita yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan cerita yang kedua, beliau ini mengamalkan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali. Beliau bercerita, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Memang kita butuh kesabaran, harus membaca kurang lebih 7 jam. Dan saya jujur 3 kali istirahat baru selesai. Efeknya yang dirasa hati kita itu akan merasa lebih berani menerima apa yang akan terjadi. Masya Allah. Beliau ini mengamalkan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali selama 7 jam. Walaupun beliau beristirahat 3 kali, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan membaca amalan surat Yasin 41 kali ini. Akhirnya beliau mengalami sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Beliau ini apapun yang terjadi dengan beliau itu siap dan tegar menghadapinya. Terutama kalau kita itu sedang dalam masalah ya. Kita mengamalkan amalan ibadah 41 kali ini, membaca surat Yasin 41 kali ini. Banyak sekali keajaiban yang kita dapatkan. Hati tenang, kemudian siap menghadapi permasalahan, dipermudah sama Allah, dicarikan jalan keluar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cerita berikutnya berasal dari Mas Terioyet. Kobil tuh Ustadz. Nah ini masnya ini keliru. Dipikir sayanya itu cowok ya, ternyata saya adalah cewek. Karena pada waktu itu saya tidak memberikan testimoni secara tatap muka kelihatan wajah enggak, tapi hanya lewat rekaman, dan beliau ini dipikirnya saya cowok. Beliau bercerita kobil tuh Ustadz, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting beliau juga mengamalkan dan alhamdulillah. Saya sudah 2 kali ngamalin baca Yasin 41 kali sekali duduk. Masya Allah. Jadi beliau sudah
2 kali mengamalkan membaca Yasin 41 kali. Hajat saya agar hutang-hutang saya cepat lunas. Dan alhamdulillah walaupun belum lunas semua, tapi sudah ada beberapa yang sudah terbayar. Dan saya rindu ingin ngamalin lagi 41 kali dalam keadaan yang lebih khusyuk. Kalau yang kemarin mungkin terlalu terburu-buru, ingin cepat-cepat selesai karena ngantuk. Minta doanya Ustadz, semoga hajat saya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hajat beliau ini dikabulkan, entah hajat apapun, baik itu hajat yang berupa masalah keuangan, masalah keluarga dan yang lainnya. Semoga terkabulkan hajat tersebut. Dilanjutkan dari cerita berikutnya, yaitu dari Mbak Yeyen Rosmailani. Cerita dari Mbak Yeyen Rosmailani ini, beliau bercerita, saya juga pernah mengamalkan membaca surat Yasin 7 kali, dilanjutkan baca istighfar dan sholawat. Waktu itu saya diteror sama debt collector dari pinjol. Saya benar-benar minta sama Allah, minta agar pinjaman-pinjaman itu lunas. Dengan ridho Allah, keesokan harinya, semua debt collector sampai detik hari ini nggak ada lagi yang menghubungi saya. Puji syukur saya tak henti-henti karena para debt collector itu tiba-tiba pada menghilang. Masya Allah, ini kita benar-benar nggak nyangka ya, karena ini semuanya adalah rahasianya Allah. Beliau minta sama Allah, semoga debt collector ini tidak nagih-nagih terus gitu. Biasanya kalau pinjol itu kalau tidak segera membayar kan ditagih dengan ucapan dan yang lainnya yang jelek-jelek gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan jalan, tanpa disangka debt collector itu tiba-tiba menghilang. Kalau ini emang benar-benar enggak pertolongan Allah, kita enggak akan mungkin terpikirkan sampai ke situ. Masya Allah. Nah, itu tadi ada 4 cerita yang mana 3 orang ini menceritakan bagaimana beliau itu mendapatkan keajaiban setelah membaca surat Yasin 41 kali dan satunya membaca surat Yasin 7 kali. Yang namanya ini bukan amalan ibadah wajib, jadi ini terserah bagi sampean semuanya, bagi kalian semuanya. Kalian terserah mau mengamalkan pakai yang 1 kali secara istiqomah, 3 kali atau 7 kali atau juga 41 kali. Tapi yang emang lebih dahsyatnya itu adalah ketika kita mengamalkan 41 kali dalam sekali duduk. Bahkan banyak yang bertanya, kalau dalam 1 kali duduk itu boleh nggak makan, minum, kemudian ke kamar mandi? Kalau makan minum diusahakan cukup minum aja, nggak usah pakai makan, nggak usah pakai obrolan dan yang lain-lainnya. Umpama pengen ke kamar mandi ya ke kamar mandi aja. Karena 41 kali itu, ini pengalaman ya, kalau sudah hafal itu biasanya 3,5 jam sampai 4 jam. Tapi kalau belum hafal ya sekitar 7 jam sampai 8 jam. Jadi ini memerlukan banyak tenaga dan banyak waktu. Tapi kalian juga tidak apa-apa ketika dicicil, umpamanya 7 kali, dalam 1 kali 7 kali gitu ya. 1 waktu 7 kali. Nah, 41 itu dibagi menjadi 7 kali, berapa hari nanti bisa dijumlahkan. Bisa juga dicicil. Yang penting kita berusaha istiqomah mengamalkan amalan ibadah tersebut dengan harapan mencari ridho Allah. Jangan disampaikan ataupun jangan digabung dengan keinginan tertentu. Umpamanya saya ingin mendapatkan uang yang berlimpah, saya ingin mendapatkan kekayaan yang mendadak. Jangan seperti itu. Tapi usahakan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah sendiri yang akan mencari jalan memberikan rizki yang tanpa terduga. Allah sendiri yang akan menunjukkan keajaibannya. Dan Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan di setiap permasalahan kita. Kita wajib yakin bahwasanya Allah itu akan selalu menolong hambanya dimanapun berada. Dan apapun yang dilakukan bagi hambanya, semuanya itu berada dalam pengawasan Allah. Semoga video ini menjadi motivasi khususnya bagi diri saya sendiri dan juga mengajak pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah apapun. Baik itu amalan ibadah yang wajib,
dan juga amalan ibadah yang sunnah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.